Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Sinta di sini di Zakia Zahid Channel. Dan bagi yang baru nonton channel ini nih, pasti nggak kenal. Perkenalkan, mamahnya dari Zakia Zahid. Dan bagi yang sebelumnya pernah nonton channel ini, pasti merasa aneh karena kok tumben-tumbenan muncul di channelnya anak-anak. Karena biasanya mama upload video itu video kegiatan anak-anak aja. Nah, berhubung sekarang kita ada di bulan suci Ramadan, walaupun sudah masuk pertengahan bulan puasa, tapi nggak apa-apa ya. Mama mau share untuk moms di rumah yang mungkin sekarang agak kesulitan mengajak buah hatinya untuk berpuasa. Moms di rumah penasaran tipsnya seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Bagi yang belum subscribe, komen dan like videonya. Oke, langsung saja ke tips yang pertama, bagaimana cara kita mengajak anak untuk berpuasa, yaitu memperkenalkan puasa itu apa. Nah, mama memperkenalkan puasa ke anak mama itu ke Teteh yang paling besar. Teteh, kita harus puasa, dan puasa itu menahan lapar, haus, dan jangan marah-marah. Intinya nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh marah-marah. Cukup dengan 3 kalimat ini. Tidak boleh maksudnya nggak usah panjang lebar, karena yang namanya anak kecil kan singkat padat jelas gitu kita menjelaskannya. Nah, kalau sebetulnya sih kalau mama sudah memperkenalkan puasa ini dari usia Teteh Kia 4 tahun, tapi ada perbedaannya. Di usia 4 tahun itu nggak begitu paham, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh marah-marah, tapi ya di mana dia lapar ya makan gitu, di mana dia haus ya minum gitu. Kalau sekarang di usia 5 tahun, karena kita puasa dan ada waktunya berbuka gitu, jadi kalau misalkan sudah mulai haus, sudah mulai lapar gitu kan, misalkan si badannya udah nggak kuat, ya minta izin dulu gitu kan, mah teteh lapar nih gitu kan, nggak kuat, pengen makan, boleh nggak? Kalau misalkan ya anaknya udah nggak kuat, ya diperbolehkan. Jadi intinya memperkenalkan puasa itu apa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh marah-marah. Kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu mengatur jadwal kegiatan anak di siang hari. Karena kenapa? Karena biar nggak kelelahan aja gitu kan. Kita juga kalau misalnya lagi puasa, terus kalau misalkan terlalu capek, itu cepet laparnya ya. Dan kalau bisa atur jadwal tidur siangnya juga. Nah, kalau di sini mama lebih ke mengatur jadwal tidurnya. Dan kebetulan Teteh Kia pas di usia 5 tahun ini memang agak susah untuk tidur siang, apalagi pas masuk di bulan puasa ini hampir nggak pernah tidur siang. Biasanya kan tidur siang selepas zuhur ya. Nah, mama mensiasatinya, mengakalinya dengan cara setelah makan sahur itu biasanya mama tidak nggak membiarkan Teteh Kia untuk tidur langsung gitu. Biasanya nunggu sampai imsak, terus azan subuh. Nah, setelah azan subuh kan kalau misalnya moodnya lagi bagus tuh, lihat mamanya sholat, ya mau ikut sholat. Terus ya kalau bisa kita ajak ngaji. Kalau misalkan lagi nggak mau, nggak apa-apa, kita sambil rebahan. Kita kalau misalkan yang kemarin surat pendek yang Teteh hafal itu apa ya, kita barengan gitu kan, kita baca lagi bareng-bareng sama mamahnya. Atau kalau misalkan moodnya memang kurang bagus, misalkan si anak nih kemarin lagi minta apa ya, pengen apa ya, kebetulan kalau Teteh Kia itu ke mama tuh pesannya minta dibeliin mukena baru, katanya minta dibeliin mukena baru yang warna putih yang kayak mama. Nah, itu kan lebih bagus tuh. Misalkan kemarin Teteh minta dibeliin mukena yang kayak gimana, yuk kita lihat di Shopee. Itu kan kalau misalnya kita lihat Shopee aja, kadang kita nggak ingat waktu ya gitu. Perasaan 25 menit pada udah sejam gitu, jadi nggak kerasa waktunya. Nah, kalau misalkan sudah menjelang pagi, itu di jam 6, 7 atau jam 8 kan udah mulai ada kartun tuh. Biasanya Teteh Kia suka minta diputerin Ipin Upin gitu. Misalnya pengen nonton Ipin Upin dong, ya udah dipersilahkan, nggak apa-apa. Dan mulai kelihatan ngantuk-ngantuk, biasanya mama sebelum Teteh Kia tidur itu suka diajak mandi pagi dulu. Karena kalau misalkan setelah mandi pagi, biasanya udah itu tuh badan tuh agak enakannya, dan enak aja gitu kalau dibawa tidurnya. Tapi kalau Teteh Kianya nggak mau mandi, dingin, ya udah nggak apa-apa gitu, sambil dibiarin dia nonton kartun, terus dia mulai tidur, ya paling mama bilang, Teteh kalau mau tidur aja. Nah, kalau misalkan dari jam 7 atau jam 8 Teteh Kia tertidur, itu biasanya kebablasan, sampai jam 11 atau jam 12 siang baru bangun lagi. Jadi kalau menurut mama itu meringankan Teteh Kia untuk menahan lapar gitu. Dan setelah bangun, biasanya ya
kadang lupa sama makan, kadang lupa sama minum, terus suka langsung main aja gitu sama adiknya gitu. Tapi kalau misalkan kecapean biasanya tuh suka bilang, mah teteh pengen makan doang mah, teteh aus pengen minum gitu. Kalau misalkan belum waktu, kalau teteh Kia kebangun sebelum waktu zuhur, biasanya mama bilang, teteh benar mau makan, kan teteh lagi puasa, gimana kalau nanti nunggu sampai azan zuhur aja bukanya. Kalau misalkan ya anaknya mau menahan gitu dan moodnya bagus, biasanya sih mau ya gitu. Ya udah deh, emang zuhur kapan man, sebentar lagi ya, iya mama bilang gitu. Terus biasanya setelah makan, setelah minum, mama tanya, teteh udah masih lapar, mau makan lagi atau teteh masih haus. Misalkan enggak, teteh puasanya lanjut ya, lanjut sampai maghrib, nanti pas maghrib kita buka lagi, buka bareng sama mama sama papa. Tips yang ketiga, di sini tidak boleh memaksa. Jadi prinsipnya mama nggak memaksa anak untuk ngikutin aturan kita, untuk ngikutin cara kita berpuasa. Misalkan kalau kita kan puasa dari imsak tuh sampai maghrib ya. Kalau misalkan anak apalagi usia 4 tahun atau 5 tahun itu kan masih dalam tahap belajar. Jadi nggak seharusnya kita paksakan, karena kalau dipaksakan kan itu nantinya si anaknya trauma dan nggak mau puasa lagi. Jadi kalau misalkan baru aja jam 9 atau baru aja jam 10 dia udah minta makan, ya udah kasih aja. Kalau misalkan kalau bisa nih ditahan sampai zuhur baru berbuka, tapi kalau misalkan nggak bisa, anak tetap minta makan, ya udah kasih aja. Karena kalau misalkan tetap dipaksakan, udah tunggu sampai zuhur ya, walaupun 5 menit lagi ke zuhur gitu, tapi anaknya udah nggak mau, ya udah kasih aja gitu. Kalau terlalu dipaksakan, ya itu tadi yang mama bilang, nanti pas di besok harinya itu anaknya nggak mau puasa lagi. Oke, itu tadi sedikit tips dari Mama. Semoga tipsnya bermanfaat. Tapi bagi moms di rumah yang punya tips lain atau cara lain atau mau menambahkan, boleh share di kolom komentar di bawah nanti. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.